Kami tantang UGM untuk hadir juga. Bahkan Jokowinya. Pak Jokowi juga hadir dong, bawa ijazahnya, apakah buatan UGM atau buatan pojok pramuka pojok. Itu kami tantang, kalau nggak datang, ya berarti publik akan semakin menyimpulkan bahwa ijazah tersebut bukan dibuat oleh UGM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen ya di sosial media lagi menyoroti video dokumentasi yaitu Rektor UGM Ova Emilia yang pernah diambil sumpahnya ya di depan Pratikno. Nah, pada saat itu Pratikno yang menjabat sebagai Ketua Majelis Wali Amanah. Nah, netizen menilai di dalam kata-kata sumpah Ova Emilia itu ada kata-kata memegang sesuatu rahasia menurut perintah. Sebelum diangkat sebagai pejabat di lingkungan Universitas Gadjah Mada, saya akan mengucapkan sumpah sesuai dengan ketentuan agama Islam yang saya anut. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Jadi netizen menduga jangan-jangan rahasia yang dipegang oleh Ova Emilia ini terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Sampai sekarang kita lihat memang ya, Rektor UGM tidak mau bersuara tentang dugaan ijazah palsu ini. Di saat Rismon Sianipar saja merapat ke UGM ya, malah Humas UGM tidak mau bertemu dengan Rismon Sianipar ya. Yang ada kita lihat malah Jokowi ini mengerahkan buzzernya ya untuk mengcounter narasi dugaan ijazah palsu ini. Sejumlah kali ada orang yang menawarkan komisaris lah, jabatan inilah ke email saya. Saya bilang, pret, makan tuh jabatan. Kalau malam ini saya mati, besok mati, biarkanlah saya mati bukan menjadi seorang penjilat seperti Anda, Ade Armando. Ingatlah itu, Bu, ya, jangan, Bu Ova, jangan memakai seseorang yang sekarang menjabat komisaris, padahal dia bukan lulusan UGM, ya, dia cuma lulusan Ruko University 3 lantai. Bagaimana itu menjadi pembela UGM yang paling die hard? Kan konyol. UGM punya orang-orang pintar. Skripsi itu Bu Ova kasih ke Fakultas Teknik Elektro, selesai 1 hari mereka simpulkan itu bodong. Ayo libatkan ahli-ahli dari UGM sebelum nama UGM hancur. Ya, jangan libatkan lagi itu die hard Jokowi, relawan-relawan Jokowi ya, Projo lah, apalagi itu Joman lah, apalagi itu sedulur Jokowi lah. Memangnya UGM nggak bisa membela dirinya sendiri ya? Ya, masa cuma Sylvester Stallone yang lulusan Ruko University menjadi die hard pembela Jokowi, pembela UGM sih? Dia bukan alumni UGM. Siapa lagi itu? Pitra Romadoni bukan alumni UGM. Andi Aswan bukan alumni UGM. Ya, kami tahu aturan akademik yang dijunjung tinggi di UGM, sehingga kami sangat yakin UGM bermain, maksud saya pengurus UGM bermain di sini. Pasti, itu. Karena kami ya lahir dari rahim UGM. Kami paham aturan UGM yang sangat ketat. Kalau Sylvester ya nggak tahu. Sylvester tahunya bagaimana menjilat supaya jadi komisaris. Sama seperti Ade Armando yang sekarang jadi komisaris PLN. Yang dengan enteng dia di YouTube-nya mengatakan saya dungu. Ade Armando, kau bisa menjadi penjilat Jokowi, tapi jangan sekali-sekali mengatakan saya dungu. Saya masih bermartabat, saya tidak membuat video yang mendungu-dungukan Anda. Karena kalau saya buat itu saya sama rendahnya seperti Anda. Ya. Sejumlah kali ada orang yang menawarkan komisaris lah, jabatan inilah ke email saya. Saya bilang, pret, makan tuh jabatan. Kalau malam ini saya mati, besok mati, biarkanlah saya mati bukan menjadi seorang penjilat seperti Anda, Ade Armando. Nah, menurut Pak Susno Dwaji yang bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi asli apa palsu itu cuma UGM. Nah, sampai sekarang kita lihat UGM ini bungkam ya,
tidak berani mengeluarkan satu pernyataan pun. Walaupun waktu itu ya UGM memberi pernyataan bahwa ijazah Jokowi asli. Tetapi di saat Rismond melakukan investigasi, melakukan verifikasi terhadap ijazah Jokowi maupun skripsi, UGM malah kelihatan banget menutupi ya. Malah tidak mau memberi informasi, padahal hak publik untuk memperoleh informasi terkait masalah dugaan ijazah Jokowi. Jadi UGM jelas-jelas memang ya menutupi tentang masalah dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Kelihatan banget memang Rektor UGM ini, Ova Emilia, terseret dalam dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Pak Susno, ini sebagai pendidikan hukum juga bagi pemirsa dan juga masyarakat yang sudah mengikuti bagaimana perjalanan kasus ijazah Pak Jokowi ini. Pak Susno, dengan adanya gelar perkara khusus, nanti ke belakang impact-nya seperti apa? Dan kira-kira kenapa Pak Susno kok Barreskrim Polri yang kemarin menyatakan identik justru sekarang memenuhi permintaan dari TPUA? Oke, baik. Gelar perkara khusus sebenarnya gelar perkara biasa saja ya. Tetapi kenapa disebut khusus? Mungkin karena ini objek atau orang yang diperiksa itu menyangkut mantan Presiden Republik Indonesia, tokoh berpengaruh. Kemudian hal yang diperiksa terkait dengan ijazah palsu. Nah, benar apa tidak palsu itu, Barreskrim sudah memberi pernyataan bahwa ijazah itu identik. Identik itu menimbulkan pertanyaan yang besar. Identik dengan mana? Kalau identik dengan yang palsu berarti palsu juga. Kalau identik dengan asli, asli yang mana? Harus ada lembaga yang memberikan pembanding yang asli itu yang ini, dari lembaga yang resmi. Nah, yang kedua, karena perkara ini saling lapor. Nah, buktinya di Polda Metro Jaya, lapor di Polsek, lapor di Polres, lapor di Polda, dikumpulkan jadi satu. Nah, demikian juga mestinya Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Barreskrim Polri, menarik perkara yang di Polda, menjadi satu, diperiksa di Barreskrim Polri, supaya tidak ada persepsi masyarakat, loh yang ini diperiksa di Polda, yang ini diperiksa di Mabes, yang ini sudah menyatakan dihentikan penyelidikan, yang ini penyelidikan jalan terus. Jadi kita berharap ini ditarik ke markas besar, tidak ada Polda menangani, Mabes menangani. Oke. Yang ketiga, bahwa harus perlakuan yang sama. Mengapa perlakuan yang sama? Jangan sampai yang melapor ke Polda terlihat lebih proaktif penyidiknya. Yang dilaporkan di Mabes terlihat penyidiknya kurang proaktif. Nah, kenapa? Di dalam hal ini bukan perkara perdata. Ini perkara pidana. Perkara pidana yang harus proaktif mencari alat bukti itu adalah pelapor. Nah, kemudian alat yang dilaporkan oleh pelapor disampaikan kepada penyidik, kemudian penyidiklah yang aktif untuk membuktikan apakah alat bukti yang disampaikan oleh pelapor itu benar adanya. Tidak hanya cukup jumlah alat bukti itu. Alat bukti, ada minimal alat bukti sesuai pasal 184, dan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain harus saling berhubungan. Jadi bukan jumlahnya. Wah, sudah meriksa 79 saksi, 8 ahli. Ini itu nggak penting. Walaupun hanya 2 saksi, walaupun hanya 1 ahli, tetapi satu sama lain bersesuaian. Itu kualitasnya bagus sekali. Nah, dikarenakan perkara ini, ya, perkara masih dua-duanya dalam tahap penyelidikan, maka harus hati-hati Polri menyelidiki. Nah, menyelidik itu hanya belum sampai masuk tahap penyidikan, belum pro justisia. Benar tadi kalau dikatakan ada panggilan, ya tidak datang nggak apa-apa, itu bukan panggilan, itu undangan. Undangan itu untuk mencari informasi. Itu tidak pro justisia. Beda dengan penyidikan. Penyidikan kalau sudah dipanggil 1 kali, panggil sekali lagi, masih tidak datang ya dijemput gitu. Baik. Kalau ini tidak. Baik, Pak Susno. Mungkin sampai situ dulu karena kita nanti juga ingin tahu lanjutannya. Apakah kemudian ada potensi naik ke penyidikan? Akankah mungkin ada Bahkan ya, alumni UGM bergerak ultimatum UGM dan Jokowi. Jadi pernyataan sikap rela agama yang merupakan relawan daripada alumni UGM akan melakukan pernyataan sikap, yaitu titik kumpulnya di Balairung UGM pada hari Selasa 8 Juli 2025. Saya cukup semangat, cukup antusias untuk membicarakan masalah gerakan teman-teman kita yang nanti tanggal 8 Selasa 2025 ya, tanggal 8 Juli 2025. Bagi teman-teman alumni Gajah Mada yang menginginkan hadir silahkan, karena undangan rela agama ini terbuka untuk semua angkatan, semua jurusan, semua tingkatan, dan tentunya mohon maaf ini khusus untuk alumni UGM. Saya ingin menjelaskan kondisi real, siapa sih rela agama, dan seberapa jauh perjuangannya dalam konteks hubungan dengan polemik ijazah Pak Jokowi. Jadi kemarin dalam video saya, ya saya katakan bahwa rela agama ini adalah relawan
yang terdiri dari berbagai alumni lintas jurusan, lintas angkatan, ya, yang memang peduli berkaitan masalah isu-isu politik, isu-isu sosial, pendidikan dan lain-lain, dan juga isu masalah calon presiden. Nah, saya termasuk bagian dari Rela Agama di tahun 2019, karena sepengetahuan saya Rela Agama ini memang tadinya ditujukan untuk dukungan Pilpres, dan saat itu saya 2019 adalah bagian relawan alumni Gajah Mada yang memang mendukung Pak Prabowo Sandi. Saya jelaskan, dan keterlibatan dengan polemik jasa Pak Jokowi, Rela Agama adalah relawan ya alumni yang kemarin tanggal 15 April ya berkiprah menyediakan infrastruktur ya secara tertulis yang memberikan jalan bagi teman-teman tim pembela umat dan aktivis masuk ke UGM. Jadi ketika teman-teman kemarin di bulan April sempat heboh, UGM digeruduk oleh kawanan atau gerombolan atau bisa dikatakan teman-teman tim pembela umat dan aktivis, ya itu sebenarnya adalah memberikan jasa dari pendekatan-pendekatan kealumnian, dan akhirnya mereka bisa mengkondisikan pertemuan pihak rektorat, pihak Fakultas Kehutanan. Alhamdulillah di tanggal 15 April kemarin juga akhirnya nongol juga nama Rismon, nama Roy Suryo, dan Mbak Tifa, dan saya sendiri hadir di Fakultas Kehutanan. Itu saya jelaskan. Nah, bagaimana dalam konteks kekinian Rela Agama hadir kembali, dan bahkan saat ini galak dan garang ya ketika tanggal 3 Juli kemarin bahkan melakukan sebuah somasi yang cukup keras dan pedas berkaitan pertama mereka menuntut bahwa rektorat Dekan Fakultas Kehutanan harus menunjukkan bukti administrasi secara terbuka di publik. Ini tuntutan mereka. Kemudian yang kedua, tuntutan yang ditujukan ke Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi harus datang ke UGM dan menunjukkan ijazah aslinya, ya dengan catatan ya datang sendiri dan ditunjukkan ke para pihak yang berkepentingan. Dan terakhir, mereka juga memberikan ultimatum yang cukup keras bahwa ketika poin pertama dan poin kedua yang tadi saya sebutkan tidak bisa dieksekusi atau dilaksanakan dalam tempo waktu 1 kali 24 jam, sekonyong-konyongnya, setegas-tegasnya dan secara seksama mereka mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi tidak asli, Pak Jokowi bukan lulusan alumni UGM. Itu yang menjadi kegundahan, kerusuhan teman-teman kita. Pada akhirnya mereka sepakat tanggal 8 Juli 2025 nanti akan menggeruduk kembali menuntut para pihak, dalam ini rektorat dan tentunya Pak Jokowi sebagai pihak yang memiliki ijazah yang diduga palsu oleh mereka. Ini menjadi persoalan-persoalan yang menurut saya akan kita akan kita simak bagaimana sebenarnya idealnya teman-teman Rela Agama ini nanti tanggal 8 Juli apa yang Nah, hari ini ya Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan juga Dr. Tifa diperiksa oleh Barreskrim, yaitu terhadap tuduhan dari Persatuan Advokat Indonesia yang menuduh bahwa Rismon Sianipar dan kawan-kawan melakukan penghasutan dalam kasus dugaan ijazah palsu ini. Sehingga mereka pun harus memberi klarifikasi terkait laporan daripada advokat ini ya. Coba kita lihat statement dari Rismon maupun Roy Suryo dan Dr. Tifa beserta dari kuasa hukumnya. Dari sekian Danau Toba yang sangat indah. Silakan. Nah, ini panggilannya tentang undangan penghasutan. Ya. Siapa yang terhasut, Bang? Nah itu dia. Saya nih kepala gua juga. Saya yakin ini untuk menghambat langkah kami untuk menginvestigasi, mencari saksi-saksi di pasar Pramuka Pojok. Jadi dibuatlah undangan klarifikasi, padahal kami sudah menemukan sejumlah titik temu yang merelasikan antara aktivitas-aktivitas ilegal di kios pasar Pramuka Pojok dalam membuat dokumen-dokumen palsu, di mana dokumen tersebut dibuat bukan di kios tersebut tapi di belakang oleh tim ahli. Nah, kios tersebut berperan sebagai calo untuk menerima orderan atau pesanan dan dibuat oleh tim ahli yang ada di belakang perkampungan tersebut. Nah, jadi kami menantang sebenarnya Barreskrim maupun Polda Metro Jaya, coba cari korelasi antara aktivitas ilegal di kios Paiman Raharjo yang memiliki sejumlah kios di pasar Pramuka Pojok dengan lompatan kuantum dari jabatannya yang hanya pemilik kios, tukang sapu sebelumnya, tukang sapu, pemilik kios untuk calo dokumen palsu, lalu menjadi komisaris BUMD, terus setelah itu wakil menteri desa, dan setelah itu menjadi komisaris PGN kalau nggak salah. Sebenarnya logika publik itu sangat sederhana. Kalau tidak ada imbal jasa dari Paiman Raharjo kepada Joko Widodo, tidak mungkin Paiman Raharjo menjadi wakil menteri desa. Adakah kaitan antara aktivitas ilegal Paiman Raharjo dengan dinaikkannya atau diangkatnya dia menjadi wakil menteri? Sebenarnya kami sudah tahu ada seseorang. Nah, seseorang itulah yang akan kami ekspos nanti setelah
gelar perkara khusus tanggal 9 Januari pada Rabu ya. Juli. Rabu 9 Juli 2025. Ada pertanyaan? Kalau masalah teknis ya, besok kita akan presentasikan di gelar perkara tersebut. Jadi kalau bisa itu terbuka untuk umum pada para jurnalis, wartawan, konten kreator, supaya itu menjadi edukasi publik ya. Kami tantang UGM untuk hadir juga. Bahkan Jokowinya. Pak Jokowi juga hadir dong, bawa ijazahnya apakah buatan UGM atau buatan pojok pramuka pojok. Itu kami tantang, kalau nggak datang ya berarti publik akan semakin menyimpulkan bahwa ijazah tersebut bukan dibuat oleh UGM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan mengulangi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin, kemudian Pak Petrus Celestinus, kemudian juga Profesor Egi. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa inilah contoh dari undangan yang kami terima. Jadi kami itu hanya menerima 2 undangan, ya, 2 undangan. Ya, undangan pertama yaitu pada hari Rabu, ya, tanggal 2 Juli yang lalu. Ini undangannya. Lihat di sini, undangan klasifikasinya biasa, tidak ada tulisan pro justisia. Jadi ini undangan klarifikasi, ya, clear banget. Nah, kenapa kami waktu itu sebenarnya siap semua untuk hadir, tapi kami memang atas rekomendasi dari kuasa hukum, kami tidak perlu menghadiri, karena ini undangan nggak jelas. Ya, tidak ada telapornya, tidak ada juga lokasinya, tidak ada juga tempusnya, waktunya. Nah, kemudian kami baru mendapatkan undangan kembali setelah kami nggak datang pada hari Rabu itu, ya, kami bersurat untuk nggak datang, adalah untuk hari ini, Senin 7 Juli. Nah, ini yang penting, tidak ada undangan untuk hari Kamis pada tanggal 3 Juli. Jadi ini sekaligus kami mengklarifikasi dan mempertanyakan kenapa Kabid Humas Polda Metro Jaya waktu hari Kamis itu menyatakan di ruang Humas kami masih menunggu kehadiran RS, TT, ES, nggak ada. Jadi ini ada miskoordinasi di Polda Metro Jaya atau miskomunikasi internal. Gimana mereka mau menanyakan kepada kami kalau komunikasi internal di antara mereka itu buruk sekali. Ya, jadi tidak ada undangan untuk hari Kamis. Ya, itu clear sekali. Undangannya adalah hanya hari ini. Dan kenapa kami hadir hari ini? Ya, meskipun nanti kami menyesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Prof. Egi, sampaikan tadi oleh Pak Ahmad Kosinudin dan Pak Petrus Celestinus. Karena di sini sudah ada beberapa nama yang ditulis sebagai terlapor, gitu ya. Sudah ditulis dan sudah ada tempusnya dan ada lokusnya. Tapi tempus dan lokusnya pun banyak banget. Ya, bahkan yang kita lihat di sini, kalau menurut pasalnya, ya pasal itu adalah bukan elektronik. Yang pertama adalah pasal 160. Berarti kami itu harus hadir di semua tempat itu pada jam itu, pada tanggal itu bersamaan dengan para pelapor. Pelapornya juga harus hadir di sana. Pelapor nggak bisa hanya melihat TV, melihat YouTube, kemudian melaporkan dari tempat mereka. Ya, itulah nanti akan kami sampaikan. Jadi tunggu saja apa keterangan pers kami nanti setelah kami keluar dari dalam. Tapi yang jelas, saya singkat saja, hanya ada 2 undangan klarifikasi, yaitu pada hari Selasa. Hari Rabu. Ya, itu adalah satu ketidakbenaran, ketidaktepatan, ketidakpatutan dari Polda Metro Jaya karena miskomunikasi internal di Polda Metro Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu saja kami hadir memenuhi undangan ini adalah pembuktian kami menghargai proses hukum. Tapi yang kita lawan bukan soal hukum. Yang kita lawan adalah hukum digunakan untuk alat kepentingan kekuasaan dan hukum digunakan untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini adalah Joko Widodo. Itu yang kita lawan, gitu kan, dengan sikap-sikap yang nanti akan disampaikan oleh para yang terundang, gitu kan, disampaikan kepada para pemeriksa atau penyelidik yang mengundang. Itu poinnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa sebenarnya yang di dalam pelaporan Polda ini itu pasal-pasal yang sebetulnya kita akan mudah patahkan, gitu. 160 penghasutan itu delik material, harus ada bukti dulu peristiwa pidananya, dan itu nggak ada, kita bisa buktikan. Kemudian ada juga tuduhan Undang-Undang ITE 28 ayat 2, yaitu ujaran kebencian yang berkaitan dengan masalah SARA. SARA apa yang kita singgung? Nggak ada, suku, agama, ras, antar golongan, tidak ada. Gitu, sebenarnya dengan mudah kita bisa patahkan. Kemudian juga 28 ayat 3 soal kebohongan yang menimbulkan kerusuhan. Kerusuhan apa? Gitu. Kalau ramai di media itu hanya wacana, diskursus. Ya, hal itu hal yang biasa, bukan rusuh. Kalau yang begitu rusuh, betapa salahnya memberi interpretasi. Sudah dibatalkan MK itu. Apalagi demikian ya, yang itu. Jadi tidak bisa. Mudah kita patahkan. Masalahnya kita hadir ini juga untuk menegaskan dan membuat klarifikasi, kalau saya, mungkin beberapa teman lain, klarifikasi tertulis. Gitu. Karena klarifikasi bisa saja klarifikasi lisan langsung atau klarifikasi tertulis. Dan klarifikasi tertulis yang akan kita sampaikan. Terutama untuk berkaitan dengan legal standing pelapor. Pelapor ini tidak punya kepentingan, tidak ada hubungan dengan soal ijazah palsu, bukan korban, bukan orang yang dirugikan. Gitu. Sedangkan masalah kita semua ini, masalah dugaan ijazah palsu yang dilakukan oleh Joko Widodo. Itu yang diproses di Barreskrim saat ini. Jadi sebetulnya yang harus diproses kriminal adalah Joko Widodo. Dan itu yang sedang kita upayakan maksimal sampai ke proses gelar perkara khusus. Itu dalam rangka mendorong agar pelaku kriminal Joko Widodo itu sampai ke proses peradilan. Itu. Sementara kita bukan pelaku kriminal ini yang dilaporkan ini. Makanya kita sebut kriminalisasi. Dikriminalkan. Itulah yang kita lawan. Jangan sampai rakyat bangsa Indonesia nanti dengan mudahnya dilapor-laporkan orang yang lewat begitu saja. Saya kira ini poin pentingnya. Ya, sehingga harapannya mudah-mudahan gitu kan, melalui hadir kita menghormati hukum, kemudian menyampaikan klarifikasi baik lisan maupun tertulis, itu adalah dalam rangka mendudukan proporsi yang sebenarnya. Yang jelas kita melawan ketidakadilan. Kita melawan
ketidakbenaran, kita melawan ketidakjujuran yang mengatasnamakan hukum. Untuk itulah kita berjuang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.